Bab 129. Ravindra pun melihat ke arah mereka. Mereka adalah orang yang menyelakai Isabel. Jadi dia tidak mungkin melepaskan satupun dari mereka. Potong satu kaki dan tangan mereka semua, lalu bakar. Selesai mengatakan ini, Ravindra langsung membalikan badannya dan pergi. Ravindra tidak ingin berlama-lama di sini lagi dan ingin segera melihat Isabel. Dan pada saat itu, Jennifer tiba-tiba berteriak, "Ravindra, berhenti di sana, hei!" Segerombolan laki-laki itu sama sekali tidak berhenti sedikit pun. Tetapi Jennifer seperti orang gila yang berjerit ke arah Ravindra. "Kenapa? Aku begitu mencintaimu. Kamu kenapa mau berbuat seperti ini kepadaku? Dari awal, aku sudah memperingatimu. Jangan sentuh Isabel. Bagaimana kamu melakukannya?" Ravindra berdiri dan berkata sambil membelakangi Jennifer, "Kalian turun dulu." Ravindra melambaikan tangannya dan membiarkan laki-laki ini meninggalkan Jennifer. Saat ini, Jennifer sama sekali tidak ada tenaga untuk duduk lagi. Wajah Jennifer pun sudah dipenuhi oleh luka memar. Dia sama sekali tidak pernah kepikiran dirinya bisa seperti ini. Dia adalah orang yang begitu tinggi dan begitu cemerlang, begitu sukses. Tetapi saat ini, semuanya hancur. Dia dihancurkan oleh laki-laki yang terus dicintainya selama ini. Dari seorang putri jatuh menjadi mainan gelandangan. Dia tidak rela. Jennifer terus melihat ke arah Ravindra. Tetapi dia benar-benar sudah tidak punya tenaga. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menarik tangan Ravindra. "Kenapa? Kenapa kamu mau berbuat seperti ini kepadaku? Ravindra, aku mau bertanya kepadamu. Kamu pernah cinta sama aku tidak?" Jennifer berkata sambil menangis dan melihat punggung Ravindra. Ravindra tidak menjawab pertanyaannya. Dia pernah mencintainya tidak? Apa itu cinta? Kenapa ketika terpikir sampai kata cinta, ini yang ada di dalam kepalanya hanyalah senyuman Isabel. Ravindra sendiri juga tidak menyadari. Ketika dia memikirkan Isabel, tatapan matanya pun berubah menjadi lembut. Buat Jennifer, dia hanya membuat menjadi pasangan untuk pernikahannya saja. Hanya saja karena pada saat itu hanya Jennifer yang bisa dilihat. Jadi dia pun lebih banyak melihat Jennifer. Dan merasa dia boleh juga kalau dijadikan pasangannya untuk menikah. Dan pada saat awalnya, sikap Jennifer juga lumayan bagus. Bukan hanya tidak tergiur dengan wajahnya yang tampan, dia masih punya karir yang bagus. Hal ini membuat Ravindra tertarik padanya. Jadi, dia bahkan juga tidak bisa menolak nenek Kitadara dan hanya memilih untuk menunda pernikahan mereka. Tentu saja, Ravindra juga mengakui dia juga menggunakan Jennifer untuk menundang pernikahan dirinya. Sejak kapan dia berubah? Sepertinya sejak Jennifer melepaskan perhatiannya tanpa izin darinya.
dan mengirimkan sebuah wanita asing ke kamarnya. Dia adalah orang yang bagaimana? Dia adalah direktur Kitadara Group. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang wanita mempermainkannya? Yang lebih parahnya lagi, wanita ini hanya mainannya saja. Hanya saja mainan yang lumayan disukainya. Bagaimana dia bisa menahan kalau mainannya ini mempermainkannya? Tetapi memikirkan Ravindra juga pernah menyukainya. Ravindra pun tidak membunuhnya dan mengirimnya kembali ke Milan dan memberinya sedikit uang jalan. Jika wanita ini tidak menghargainya, semua ini akan hilang seperti ini. Tetapi wanita ini bahkan berani untuk bermain-main dan mau menghancurkan hubungan kerjasama Kitadara dengan Korea. Dia tidak bisa menahannya lagi. Kalau tidak memikirkan masalah perasaan dan memilih masalah karir, dia seharusnya mati. Dan mungkin sejak saat itu, hubungan antara Ravindra dan Jennifer pun sudah mulai hancur. Jennifer tiba-tiba muncul lagi karena Isabel. Demi menjaga perasaan Isabel, walaupun sebenarnya Ravindra tidak ingin berbuat seperti itu, tetapi karena demi Isabel, Ravindra pun tidak berbuat apa-apa kepada Jennifer. Tetapi Jennifer malah berbuat menjadi sama seperti wanita lain yang tidak bisa menahan diri. Bahkan dia pernah berpikir untuk naik ke kasurnya. Walaupun dia mau mencari mati, juga tidak begitu caranya. Sekali demi sekali, Jennifer terus mencari mati dan dia pun membantunya membuat sebuah pemakaman yang besar. Jennifer melihat Ravindra tidak menjawabnya dan dia tidak bisa menahan diri dan menambahkan, "Kamu pernah mencintaiku atau tidak? Emangnya kamu cocok?" Ravindra menjawabnya dengan dingin. Sebuah angin yang meniup pun menembarkan jaket Ravindra. Dan semua itu terlihat begitu indah. Indah sampai seolah dia sedang bermimpi. Tetapi Jennifer yang sedang di atas tanah itu sama sekali sudah tidak bisa melihat keindahan ini. Wajahnya sudah berubah menjadi putih dan seluruh badannya tidak bisa bergerak lagi. Hanya 3 kata yang simpel itu langsung menyelesaikan dan menghancurkan Jennifer. "Kalau begitu, kamu suka sama Isabel tidak?" Jennifer terus bertanya kepadanya. Kalau saja dia tidak bisa mendapatkan Ravindra, dia juga berharap Isabel juga tidak bisa mendapatkannya. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Walaupun tidak bisa dihancurkan, Isabel jangan berharap bisa mendapatkannya. Setelah mendengar pertanyaan ini, Ravindra pun tertawa. "Kalau aku tidak mencintainya, kenapa aku kesini?" Mendengar jawaban ini, Jennifer hanya merasakan sakit di dalam hatinya. Dan dia pun tidak bisa menahan dirinya dan berteriak, "Tidak boleh! Tidak! Ravindra, kamu tidak boleh mencintai Isabel. Dia tidak pantas." Jennifer pun menjadi semakin gila. "Dia tidak pantas untukmu. Bagaimana kamu bisa mencintainya? Dari kecil sampai besar, aku selalu lebih hebat darinya. Aku lebih cantik dan lebih sukses darinya. Dia hanyalah sebuah hadiah yang aku kirimkan kepadamu. Bagaimana kamu bisa menyukai hadiah yang tidak lebih bagus dari aku?" Berbicara sampai akhir, Jennifer pun menangis.
Kalau saja Isabel hanyalah alat yang digunakannya untuk mendapatkan keturunan, mungkin dia akan merasa lebih tenang. Tetapi Ravindra malah sudah jujur dengannya kalau dia mencintai Isabel. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kalau begitu, aku masih harus berterima kasih atas hadiah yang kamu berikan kepadaku. Aku suka sekali. Ravindra pun berkata dengan tatapan yang indah kepadanya. Tidak, kamu sedang membohongiku kan? Jelas-jelas kamu bukan orang seperti ini. Jennifer pun berkata dengan sangat tidak senang. Sejak dulu, kamu sama sekali tidak pernah menyukai orang lain. Kamu tidak bisa menyukai siapapun. Kamu jangan sok tahu. Emangnya kamu benar-benar mengerti aku? Ravindra tertawa dingin. Baiklah, kalau dilihat-lihat apa yang harus aku katakan sudah aku katakan semua. Mulai hari ini, aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Kapal untuk melaut sudah aku siapkan. Nanti akan ada orang yang menjemputmu. Kamu begitu suka bermain seperti ini. Suka naik ke kasur laki-laki. Aku bantu kamu mewujudkan impianmu. Setelah selesai mengatakan kalimat ini, Ravindra pun tidak melihatnya lagi dan langsung meninggalkannya. Bagaimana bisa begitu? Kenapa semua ini bisa menjadi seperti ini? Kenapa? Sampai akhirnya Jennifer pun ingat dengan obat yang dia taruh di araknya itu. Kenapa Isabel tidak apa-apa? Dan kenapa dia bisa meminum arak yang ada obatnya itu? Atau jangan-jangan dari awal Ravindra sudah tahu dengan semua ini? Dia hanya sedang diam-diam dan mengikuti semua permainan mereka. Berpikir sampai ke sini, Jennifer pun merasa kesal. Akhirnya dia pun menyesal. Dia tidak boleh bermain-main dengan Ravindra. Dan dia lebih tidak boleh mengirimkan Isabel kepada Ravindra. Kalau saja semua ini masih ada, dia pasti tidak akan melakukannya seperti ini. Perasaan menyesal pun langsung merasuki Jennifer. Dia tahu apa yang dikatakan Ravindra akan dilakukannya. Dia bilang mau membawa Jennifer pergi melaut. Anggap saja kalau dia mati, dia juga akan membuangnya di laut. Karena dia adalah Ravindra. Setelah Ravindra meninggalkan tempat itu, tidak lama, langsung ada orang yang masuk dan langsung membawa Jennifer yang sudah lemas itu ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Dan langsung selesai menyelesaikan masalah Jennifer. Ravindra bisa dibilang masih punya perasaan. Memikirkan Isabel yang sedang sedih dan memanggil namanya, Ravindra pun merasa sangat senang. Ravindra memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat Isabel dan Dewi. Pada saat itu, Isabel dan Dewi sudah berada di rumah sakit milik mereka dan melakukan pengecekan. Setelah memastikan Isabel tidak apa-apa, Isabel dan Dewi pun merasa lega. Isabel masih terus memikirkan apa yang dia minum tadi dan membiarkan dokter untuk melakukan pengecekan padanya. Ketika dokter memberitahukannya kalau itu hanyalah segelas air putih, di dalam hati Isabel pun timbul perasaan aneh. Siapa yang membantunya? Dan kenapa Ravindra bisa hadir di waktu yang begitu tepat? Jangan-jangan apa yang dipikirkan Isabel pun dihancurkan oleh Dewi.
Dewi mengelap air matanya dan berkata, "Isabel, ini semua karena ibu yang tidak baik. Karena ibu kamu menjadi seperti ini. Kamu lihat, kamu ini anak bodoh. Kenapa kamu tidak lebih awal kasih tahu ibu? Kalau kamu dari awal sudah kasih tahu ibu, hubungan kamu dan Jennifer, ibu pasti tidak akan masuk perangkap dia." Isabel pun merasa bersalah. Benar, kalau saja dia tidak menutupi masalah ini dari ibunya, ibunya pasti tidak akan berada dalam bahaya. Ini semua salah dia. "Maaf ibu, ini semua salahku," Isabel berkata dengan sedih. "Masalah di rumah sudah cukup. Aku masih membiarkan kamu terluka karena ini. Aku juga tidak menyangka kalau Jennifer bisa melakukan hal seperti ini kepada kita. Untung saja ada Ravindra anak baik ini. Isabel, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Ravindra. Ibu juga tidak mau bertanya kepadamu. Asalkan kalian baik-baik saja, ibu sudah senang." Dewi menggelengkan kepalanya dan sambil berkata, "Sekarang aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Hosasi. Kamu dan bayi kamu sehat-sehat saja. Ini sudah membuat ibu bahagia." "Ibu." Isabel pun langsung menyandar di bahu Dewi, lalu mengeluarkan tangannya dan memeluk leher Dewi seperti ketika dia masih kecil. Dewi pun menepuk-nepuk bahu Isabel. "Ibu, kamu kenapa?" Isabel melihat Dewi yang tidak begitu bahagia. Dia mengira dia masih belum kembali kesadarannya. Dewi pun berpikir sebentar lalu berkata, "Isabel, kamu jangan menyalahkan ibu yang egois ya. Setelah apa yang terjadi hari ini, ibu tiba-tiba terpikir sesuatu. Ibu tidak ada kemampuan apa-apa untuk melindungimu, tetapi orang lain bisa." Isabel pun terbengong. "Bu, apa yang sedang kamu katakan?" "Isabel, kamu ingin tahu status kamu yang sebenarnya tidak?" Dewi menggigit giginya dan memutuskan untuk mengatakan rahasia ini.